Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Perkenalkan saya Bintang mengizinkan saya dapat konsultasikan kontak kewirausahaan dengan judul Attention Topik dan kemudian minat sebagai kewirausahaan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian nilai kewirausahaan itu sendiri yang sendiri dan pada topik ini. Niat kewirausahaan merupakan langkah awal dari suatu proses pendirian usaha yang umumnya memiliki manfaat jangka panjang. Nah, dan niat kewirausahaan itu sendiri berarti keberanian dan tekad yang menghasilkan keputusan untuk menjadi wirausaha dan menciptakan bisnis baru secara sadar dan sengaja, dan membutuhkan tiga aspek seperti waktu, kemudian perencanaan, dan pemrosesan. Di mana tiga aspek ini itu harus dimiliki oleh seorang pengusaha, di mana untuk waktu itu seorang pengusaha itu waktunya itu nggak sama dengan waktu seorang pekerja di kantoran. Kemudian perencanaan seorang yang terkenal itu harus mempunyai perencanaan setelah adanya niat agar usahanya itu ya mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian pemrosesan di mana seorang pengusaha itu harus menikmati selama proses um, berwirausaha itu sendiri pasti akan mengalami adanya kegagalan atau resiko yang pasti dihadapi ya. Kemudian selanjutnya itu faktor yang mengaruhi niat berusaha itu dari faktor sikap. Yang pertama itu percaya diri. Nah, percaya diri itu sendiri itu keyakinan pada diri seorang bahwa seorang itu dapat menyelesaikan usahanya sendiri dengan sendiri. Di sini ada tips cara menunjukkan rasa percaya diri itu sendiri, yaitu pertama itu fokus pada tujuan dan buang risiko. Dan seorang yang punya percaya diri itu, dia akan berusaha sekuat tenaganya apabila mengalami adanya kegagalan dalam berusaha, dan dia akan menyelesaikan itu sendiri. Apabila dia tidak punya percaya diri, pasti dia akan gagal terus ketika menghadapi sesuatu cobaan. Kemudian belajar dari orang sukses. Banyak tuh pengusaha Indonesia yang sudah sukses dan kita bisa ambil pelajaran darinya. Kemudian sering datang ke seminar-seminar kewirausahaan. Nah, di mana um, ketika seorang pengusaha itu datang ke seminar kewirausahaan, dua manfaat yang pasti dia dapatkan yaitu yang pertama pengetahuan, kemudian relasi dari rekan-rekan sesama untuk karir. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Ya, menurut Joe Meredith, ciri-ciri dan watak dalam berorientasi hasil itu yang pertama itu mulai tujuan investasi. Kedua, orientasi pekerjaan, lambat, tekun dan tambah dengan bekerja keras. Kemudian tingkat kehidupan bersantai. Kemampuan sendiri yaitu baik mencari dan sesuatu. Kemudian pengambilan resiko. Menurut John Alexander, ciri-ciri dan dampak yang berani mengambil resiko yaitu berani dan mengambil resiko kerja dan menyukai kerjaan ini. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil suatu resiko merupakan salah satu nilai utama dalam situasi risiko dan ketidakpastian inilah wirausaha mengambil keputusan yang mengandung potensi kegagalan kecil. Namun semua tantangan dalam wirausaha harus dihadapi dengan penuh hitungan, dan orang yang kreatif dan inovatif lain pasti akan berhadapan dengan melihat pengambilan risiko itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu keorisinalan. Keorisinalan itu sendiri yaitu suatu ide yang muncul melalui pikiran diri saya sendiri dan bukan mengambil dari ide orang lain. Dan
Orang punya sifat kalau misalnya nilai, itu dia tidak sifat. Dia kan kreatif, inovatif, dan inisiatif. Di mana kreatif itu dia mampu mengembangkan ide-ide baru yang belum dilakukan banyak orang. Kemudian inovatif. Nah, inovatif itu mampu melakukan sesuatu yang baru. Gitu. Kreatif juga inovatif. Kemudian inisiatif itu sendiri yang mana seorang berusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi lebih dulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Kemudian berorientasi pada masa depan. Yang menurut contoh Gatot Sumarsono dan Supardi dalam buku yang kewirausahaan teori dan politik menyebutkan bahwa karakteristik kewirausahaan yang berorientasi ke masa depan yaitu yang pertama percaya bahwa usaha yang didirikannya itu tidak untuk sementara waktu, melainkan selamanya. Dan yang kedua itu mampu menyusun perencanaan dan strategi yang matang agar mudah melaksanakannya. Kemudian selanjutnya itu faktor pengaruhi niat berusaha menurut dalam faktor kontekstual. Faktor kontekstual itu sendiri itu faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan seseorang, faktor interaksi individu dan lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu academic support atau dukungan akademiknya, yaitu mendapatkan motivasi atau arahan dan mendapatkan sarana prasarana baik di sekolah ataupun kampus seperti biasa sekarang ini, yang dimana akan adanya pengetahuan tentang dari perusahaan dan niat minat niat dari perusahaan. Kemudian selanjutnya itu social support atau dukungan sosial, yaitu di mana itu untuk meningkatkan psikologi seseorang karena mendapatkan perhatian. Dukungan sosial itu dipahami sebagai adanya relasi yang baik serta munculnya perilaku saling mendukung antar anggota organisasi dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga itu environmental support, di mana dukungan lingkungan ini itu dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat. Dan dukungan lingkungan ini itu di mana seorang mendapatkan support dari keluarganya dan teman-temannya dalam memulai usaha sehingga menimbulkan niat usaha. Dan selain itu, dukungan lingkungan juga termasuk dukungan dari kestrategisan dalam menempatkan tempat usahanya. Contohnya ketika ada event, seorang usaha itu pasti menempatkan yang tempatnya itu di dekat itu sendiri. Kan barang yang dijual itu laku. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.